Lintas 5 Sore, teraktual dan terpercaya. Radio Republik Indonesia Sorong. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Lintas 5 Sore edisi hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 diantaranya pejabat Bupati Sorong mendukung bintang radio mencari bakat penyanyi. Sidang APBD perubahan tahun anggaran 2022 Bupati Sorong Selatan sampaikan perubahan penambahan APBD sebesar 57 miliar rupiah. Bersama saya Danusyah, inilah berita Lintas 5 Sore selengkapnya. Pendengar, penjabat Bupati Sorong dukung bintang radio mencari bakat penyanyi. Selengkapnya dilaporkan Husni Laing. Kita punya kulit rambut yang sama, suara yang sama, mulut yang sama, bakat yang sama, tapi bagaimana cara mengolahnya. Penjabat Bupati Sorong Ian Pitmoso mendukung kegiatan Bintang Radio 2022 yang dilaksanakan RRI Sorong karena melalui kegiatan tersebut dapat menampilkan bakat penyanyi generasi muda di wilayah Sorong Raya. Hal itu disampaikannya pada Grand Final Bintang Radio yang digelar di Auditorium RRI Sorong semalam. Menurutnya anak-anak di Sorong tidak kalah dengan generasi muda di Jakarta atau di wilayah Sumatera, sebab kata dia generasi muda di Papua Barat memiliki dua bakat, yakni pada bidang sepak bola dan bernyanyi. Ia juga mengapresiasi Bintang Radio karena telah menjadi agenda rutin RRI setiap tahun, bahkan kegiatan tersebut sudah diselenggarakan sejak tahun 1951. Dirinya berharap bagi para pemenang agar mempersiapkan diri dengan giat berlatih dan selalu menjaga pola makan, sehingga pada tingkat nasional dapat mengharumkan nama Sorong Raya. Tentunya kehadiran saya di sini ingin melihat secara langsung bakat dan multi talent yang dimiliki anak-anak Indonesia dari Kota Sorong. Kalau DKI Jakarta bisa, kalau Sumatera bisa, Sulawesi Utara bisa, kenapa Papua tidak bisa? Kita punya kulit rambut yang sama, suara yang sama, mulut yang sama, bakat yang sama, tapi bagaimana cara mengolahnya. Jadi hari ini saya bangga memiliki anak-anak sekalian yang multi talenta, berbakat. Ya mudah-mudahan dengan doa dari orang tua dan kita semua berharap paling tidak 2 dan 3 orang bintang terbaik dari Kota Sorong. Pada malam Grand Final Bintang Radio 2022 RRI Sorong, juara 1 pria diraih oleh Christopher Ishak, juara 2 Abdul Latif Rahmetan, dan juara 3 Sahrul Hidayat Yoteni. Sedangkan juara 1 putri Feni Siwabesi, juara 2 Glory Karyan Lembang, dan juara 3 diraih oleh Rahel Radinca Banjarnahor. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Husni Laing melaporkan. Developer pengembang perumahan diminta mengalokasikan lahan sebagai tempat ruang terbuka hijau. Berikut laporan selengkapnya. Kota Sorong diakui sebagai salah satu wilayah di Papua Barat yang cepat sekali berkembang. Salah satu indikatornya adalah memboomingnya bisnis perumahan subsidi KPR yang menjamur seperti di wilayah belakang UT kilometer 14 dan wilayah lainnya. Namun Yanti, salah satu warga masyarakat yang juga mengambil salah satu perumahan KPR di lokasi tersebut, melihat tidak ada planning untuk wilayah ruang terbuka hijau yang diproyeksikan oleh developer. Menurutnya untuk saat ini belum terasa, namun ketika perumahan tersebut sudah dipenuhi oleh masyarakat yang menggunakannya, maka akan baru terasa betapa berartinya ruang terbuka hijau. Banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara atau polusi udara terutama di perkotaan. Biasanya sudah banyak dilakukan juga oleh pemerintah daerah seperti membuat atau memperbanyak ruang terbuka hijau, namanya RTH gitu ya. Biasanya dengan rekayasa lingkungan, tanaman penjera polutan, penambah jalur hijau di sekitar jalan yang padat akumulasi gas kendaraannya atau banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang, sehingga lebih banyak ditanami tumbuhan-tumbuhan yang menjera polutan. Selain developer, para pemilik rumah walau dengan lahan seadanya dapat menanam tanaman yang bisa mengerat polutan. Sebab dengan kolaborasi bersama, udara yang dihirup apalagi di siang hari yang penuh debu saat terik matahari dapat ditekan karena banyaknya tanaman pengerat polutan. Demikian Putra Purba melaporkan. Berita selanjutnya, pendengar, sidang APBD perubahan tahun anggaran 2022 Bupati Sorong Selatan sampaikan perubahan penambahan APBD sebesar 57 miliar rupiah lebih. Selengkapnya dilaporkan Edi dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
DPRD Kabupaten Sorong Selatan menggelar sidang paripurna 2 pembahasan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022 Jumat kemarin. Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Martinus Maga dihadiri para anggota DPRD, eksekutif, unsur Forkopimda dan undangan lainnya. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat membacakan nota pengantar kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS mengatakan APBD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2022 mengalami perubahan peningkatan, yakni dari semula sebesar 969 miliar lebih berubah menjadi 1 triliun 27 miliar lebih atau mengalami peningkatan sebesar 57 miliar lebih. Pendapatan daerah Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2022 mengalami perubahan dari semula 969 miliar 368 juta 516.798 rupiah menjadi 1 triliun 27 miliar 264 juta 266.119 rupiah. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 57 miliar 895 juta 749.321 rupiah yang berasal dari dua komponen penerimaan, yaitu A. Pendapatan asli daerah yang semula 22 miliar 449 juta 182.798 rupiah menjadi sebesar 23 miliar 64 juta 928.736 rupiah. Pembukaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur kemarin dilanjutkan pada malam hari dengan agenda pembahasan materi, tanggapan dan masukan dari semua fraksi DPRD yang diikuti semua pejabat di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Dari SPT Menabuan, Sorong Selatan, Papua Barat, Edi melaporkan. PLN ULP Teminabuan relokasikan mesin diesel baru ke distrik Inanwatan. Selengkapnya dilaporkan Rido Nukuhali. PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Teminabuan merelokasikan mesin baru ke PLTD yang ada di distrik Inanwatan. Hal itu disampaikan manajer PLN ULP Teminabuan Andi Akmal Fadil kepada RRI. Andi mengatakan hal itu bertujuan untuk mengganti mesin diesel lama dengan mesin baru yang kapasitasnya lebih besar untuk mengoptimalkan tenaga listrik di Inanwatan. Proses relokasi mesin tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu hingga tiba di Inanwatan, sebelum nantinya dilakukan instalasi mesin oleh petugas PLN. Di Inanwatan sedang kami lakukan relokasi mesin baru ke PLTD Inanwatan. Jadi masyarakat bahu-membahu sejak 2 minggu terakhir untuk mengupayakan itu mesin yang ada di Inanwatan itu untuk bisa masuk sistem dan proses instalasi mesin hari ini. Ditambahkan tim yang ditugaskan untuk proses relokasi mesin tersebut dibantu oleh masyarakat sehingga mesin itu bisa dibawa melewati jembatan kayu yang dibangun. Rido Nukuhali, RRI SP Teminabuan. Pendengar, demikian berita Lintas 5 sore. Saya Danusya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.